Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian adalah rencana, konsep, dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Di mana pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Macam-macam pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan penelitian kuantitatif dan pendekatan penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian kuantitatif, yang dapat diartikan sebagai pendekatan penelitian yang dilandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengumpulan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data berupa angka statistik, dan tujuannya yaitu untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Selanjutnya yaitu perbedaan antara pendekatan penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian kuantitatif. Pada penelitian kualitatif bersifat subjektif, sedangkan pada penelitian kuantitatif yaitu bersifat objektif. Pada penelitian kualitatif, peneliti melakukan interaksi secara langsung terhadap objek yang diteliti. Sedangkan pada penelitian kuantitatif, peneliti bebas dari apa yang ditelitinya. Pada penelitian kualitatif, bahasanya informal menggunakan kata-kata personal. Sedangkan pada penelitian kuantitatif bahasanya formal berdasarkan teori dan kata-kata kuantitatif. Kemudian pada penelitian kualitatif prosesnya induktif dan desainnya dapat berkembang atau dinamis. Sedangkan pada penelitian kuantitatif proses deduktifnya dan desainnya statis dari awal hingga akhir. Macam-macam metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, macam-macam penelitian kuantitatif meliputi penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang mengutamakan analisis mendalam tentang data atau fakta yang ditemukan, kemudian diangkat ke dalam penelitian dan disajikan secara apa adanya dan tanpa rekayasa. Yang kedua yaitu penelitian komparatif, di mana penelitian jenis ini digunakan untuk mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan cara menganalisa berbagai faktor penyebab terjadinya fenomena yang diteliti. Yang ketiga yaitu penelitian korelasi. Penelitian korelasi adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Yang keempat yaitu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah salah satu jenis penelitian untuk mengetahui pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dengan kondisi yang terkontrol dan terpantau secara ketat agar kepentingan penelitian bisa sesuai dengan rencana atau tujuan. Yang terakhir yaitu penelitian tindakan. Penelitian tindakan merupakan jenis penelitian yang berbentuk refleksi diri melalui tindakan nyata dalam situasi yang sebenarnya. Penelitian jenis ini bertujuan untuk memperbaiki proses serta memahami terkait praktik-praktik suatu kegiatan yang hasilnya dapat diimplikasikan dalam mengatasi suatu masalah. Selanjutnya, macam-macam penelitian kualitatif meliputi dasar atau basic research, di mana jenis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui suatu yang dibuktikan dalam bentuk riset tanpa melibatkan manfaat bagi masyarakat. Penelitian ini dikerjakan tanpa memikirkan ujung praktis. Itulah mengapa penelitian ini tidak untuk digunakan khalayak umum. Yang kedua yaitu penelitian terapan. Peneliti yang menggunakan jenis ini memiliki ciri-ciri yaitu mengaplikasikan penemuan jenis penelitian dasar. Tujuannya untuk keperluan praktis
dalam bidang-bidang tertentu. Biasanya seorang peneliti terapan punya keinginan supaya hasil penelitiannya bermanfaat dan berguna bagi khalayak umum. Yang ketiga yaitu studi kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian yang berdasarkan kejadian yang sudah terjadi. Penelitian ini mempelajari interaksi antara variabel satu dengan lainnya. Tujuan penelitian ini untuk mempelajari bagaimana suatu kejadian bisa terjadi secara sistematis pada kurun waktu yang cukup lama. Yang keempat yaitu naratif. Jenis penelitian naratif adalah jenis penelitian yang dijabarkan langsung secara lisan dengan mengatakan atau menceritakan mengenai isi penelitian. 5 yaitu penelitian historis. Jenis penelitian kualitatif historis lebih menekankan pada masalah sejarah. Fokusnya adalah pada peristiwa yang telah berlalu dan dikontribusikan lagi dengan sumber data dan saksi yang masih ada sampai saat ini. Yang terakhir yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu populasi, situasi, fenomena secara akurat dan sistematis. Selanjutnya menjelaskan tentang teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data juga terbagi menjadi dua, yaitu teknik pengumpulan data secara kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang teknik pengumpulan data secara kuantitatif. Antara lain teknik survei atau kuesioner, di mana peneliti melakukan survei dengan cara menyebar kuesioner sebagai instrumen penelitian. Yang kedua yaitu dataset statistik. Dataset yang digunakan biasanya dikumpulkan oleh pihak ketiga yang memiliki otoritas. Peneliti tidak perlu menyebar kuesioner dan hanya mengakses dataset hasil survei lembaga lain terkait permasalahan yang diteliti. Yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara adalah proses pengumpulan data menggunakan informan yang diberikan sejumlah pertanyaan untuk kepentingan penelitian, di mana penelitian kuantitatif menggunakan wawancara dengan bentuk terstruktur. 4 yaitu observasi. Teknik pengumpulan data dengan observasi melibatkan beberapa indera peneliti, terutama penglihatan dan pendengaran, untuk menangkap fenomena yang dapat dijadikan dalam penelitian. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data kualitatif, meliputi teknik pengumpulan data wawancara. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara yang mendalam. Proses wawancara dilakukan dengan bertatap muka, kemudian mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan peneliti guna menggali lebih dalam informasi yang telah diberikan oleh informan. Selanjutnya teknik pengumpulan data kualitatif yaitu dengan observasi. Seperti halnya penelitian kuantitatif, dalam penelitian kualitatif juga observasi dapat menggunakan indera peneliti. Informasi yang diperoleh saat observasi adalah tempat, pelaku, waktu, dan peristiwa. Teknik pengumpulan data secara kualitatif selanjutnya yaitu studi dokumen, di mana dokumen merupakan salah satu sumber data untuk melengkapi penelitian. Dokumen dapat berupa tertulis, film, atau gambar. Yang terakhir, teknik pengumpulan data secara kualitatif yaitu teknik triangulasi. Cara ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menggunakan suatu metode yang sama. Peneliti dapat melakukan observasi, wawancara secara mendalam, atau dokumentasi sebagai sumber data. Kemudian yaitu variabel penelitian. Menurut Sugiono, variabel penelitian sebagai suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditariklah kesimpulannya. Macam-macam variabel penelitian. Variabel penelitian berdasarkan hubungan antar variabel terbagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel bebas adalah variabel yang memiliki pengaruh atas perubahan yang terjadi pada variabel lainnya. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel ini keberadaannya dianggap merupakan suatu akibat dari adanya variabel bebas. Kemudian variabel penelitian berdasarkan sifat, di mana variabel penelitian berdasarkan sifat ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel dinamis dan variabel statis. Variabel dinamis ini berarti jenis penelitian variabel yang sifatnya
dapat berubah-ubah, naik turun hingga karakteristiknya. Sedangkan variabel statis adalah variabel yang sifatnya tetap dan tidak dapat diubah dalam kondisi normal. Sifat dalam variabel tersebut sulit untuk diubah. Variabel penelitian berdasarkan urgensinya terbagi menjadi dua, yaitu variabel konseptual dan variabel faktual. Di mana variabel konseptual berarti variabel dalam jenis ini tersembunyi dan tidak terlihat melalui fakta yang ada. Sedangkan variabel faktual merupakan variabel yang dapat terlihat melalui fakta yang ada. Variabel penelitian berdasarkan tipe skala pengukur, di mana variabel ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel normal dan variabel kontinum. Variabel normal adalah variabel yang hanya dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori saja, sedangkan variabel kontinum adalah variabel yang memiliki jenjang atau tingkatan. Kemudian populasi dan sampel. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan oleh peneliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Teknik pengumpulan sampel. Menurut Jarwanto dan Subagio dalam bukunya yang berjudul Statistik Indikator edisi 4 tahun 2000, ada dua cara pengambilan sampel, yaitu random sampling dan non-random sampling. Random sampling merupakan teknik pengambilan sampel di mana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel dengan cara undian, cara ordinal, dan cara randomisasi. Sedangkan non-random sampling adalah cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih dengan sampel melalui kuota sampling, area sampling, proportional sampling, dan double sampling. Selanjutnya yaitu tentang teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama yaitu teknik analisis data kualitatif, di mana data kualitatif digunakan untuk mengegali pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan alasan-alasan suatu permasalahan dan bersifat investigasi. Sehingga teknik analisis data kualitatif biasanya dapat dilakukan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan secara mendalam dari suatu penelitian, maka hanya membutuhkan sedikit responden, dan kualitatif tidak selalu diukur dengan menggunakan angka. Dapat digunakan pengembangan grafik dan diagram, melainkan digunakan untuk lebih ke pemahamannya. Sedangkan teknik analisis data secara kuantitatif lebih terstruktur dan bersifat kaku, teridentifikasi, dan lebih objektif. Hal ini dikarenakan data kuantitatif dapat diukur dengan angka dan grafik sehingga akan membutuhkan lebih banyak responden. Data kuantitatif diukur berdasarkan angka dan grafik agar dapat menguji atau mengonfirmasi teori serta asumsi dalam penelitian sehingga lebih mengedepankan fakta yang dapat digeneralisasikan tentang suatu penelitian. Sumber data kualitatif biasa berupa angka, grafik, tabel, atau laporan penjualan. Penjelasan selanjutnya itu tentang skala pengukuran instrumen, di mana dalam penelitian kuantitatif peneliti akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data, sedangkan dalam penelitian kualitatif naturalistik peneliti akan banyak lebih menjadi instrumen, karena dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan key instrumen atau kunci dari instrumen. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian, jumlah instrumen yang akan digunakan dalam penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang akan diteliti. Instrumen penelitian digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kualitatif yang akurat. Maka, setiap instrumen harus mempunyai skala. Penjelasan selanjutnya itu tentang penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah suatu kegiatan penelitian yang dilakukan guru dalam kelasnya dengan permasalahan yang diperoleh dalam kegiatan refleksi diri dan disertai suatu tindakan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut atau meningkatkan mutu pembelajaran yang dilakukan.
Sejarah penelitian tindakan kelas, yaitu penelitian tindakan kelas merupakan pengembangan dari penelitian tindakan, di mana penelitian tindakan atau action research dikembangkan dengan tujuan untuk mencari penyelesaian terhadap masalah sosial. Penelitian tindakan diawali dengan kajian terhadap suatu masalah secara sistematis. Hasil kajian itu dijadikan dasar untuk menyusun suatu rencana kerja sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan berikutnya adalah pelaksanaan. Tindakan dilanjutkan dengan observasi dan evaluasi. Hasil observasi dan evaluasi digunakan sebagai masukan melakukan refleksi atau apa yang terjadi pada saat pelaksanaan tindakan kelas. Kemudian hasil refleksi dijadikan landasan untuk menentukan perbaikan serta penyempurnaan tindakan selanjutnya. Selanjutnya yaitu pola penelitian tindakan kelas, meliputi pemilihan topik dan identifikasi permasalahan penelitian. Perumusan permasalahan penelitian merupakan titik tolak dari kegiatan penelitian yang dilaksanakan karena ada masalah yang harus dipecahkan. Tindakan dalam penelitian kelas dirancang untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar di kelas. Selanjutnya yaitu analisis dan perumusan masalah PTK. Setelah dilakukan identifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dan pemilihan masalah. Hasil identifikasi masalah hanya untuk memberikan gambaran tentang bermacam-macam masalah dalam suatu kerangka sistem tertentu. Kemudian mengkaji teori dan menetapkan hipotesis tindakan. Hal tersebut sangat bermanfaat dalam mengkaji teori untuk menentukan solusi dan kebutuhan perumusan hipotesis tindakan. Selanjutnya yaitu pembuatan rencana tindakan perbaikan. Perencanaan PTK merupakan suatu skenario atau program kerja yang dilakukan pada saat pelaksanaan PTK. Perencanaan tindakan meliputi semua langkah tindakan secara rinci, segala keperluan pelaksanaan PTK, meliputi materi, bahan ajar, metode mengajar, serta teknik dan instrumen observasi, dan perkiraan kendala yang mungkin timbul pada pelaksanaan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan dilakukan sesuai dengan rencana tindakan yang terdapat dalam RPP yang telah dipersiapkan. Penelitian dapat dilakukan melalui modifikasi untuk menjamin tercapainya tujuan. Langkah selanjutnya yaitu dengan observasi. Observasi dilakukan sebagai upaya untuk merekam segala peristiwa dan kejadian yang terjadi selama tindakan itu berlangsung. Namun tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar. Yang terakhir yaitu evaluasi dan refleksi. Kegiatan refleksi dilakukan dengan mengacu kepada data PTK berkaitan dengan tindakan yang dilakukan guru melalui kegiatan pembelajaran di kelas, aktivitas siswa dalam pembelajaran, suasana kelas, dan berbagai aktivitas yang terjadi selama berlangsungnya pembelajaran di kelas dalam kegiatan PTK. Jadi, refleksi harus dimulai dengan melakukan evaluasi pembelajaran dengan menganalisis data proses belajar dan mengajar dan kemungkinan dampaknya terhadap hasil belajar. Pada umumnya, data proses belajar mengajar adalah data kualitatif yang diperoleh berdasarkan observasi, sedangkan data hasil belajar adalah data kuantitatif. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.